Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pambudi dengan NIM D600-2052 dari kelompok 75. Di sini saya akan mempresentasikan tentang web statis. Web statis adalah sebuah website yang hanya mampu menampilkan front page saja, atau singkatnya, website yang sifatnya tetap atau tidak berubah-ubah. Bahasa pemrograman web statis biasanya menggunakan bahasa HTML dan CSS. Software yang sering digunakan dalam membuat website statis adalah FrontPage dan Dreamweaver, atau dengan menulis langsung kode HTML-nya di Notepad tanpa menggunakan database seperti MySQL dan PHP. Contoh dari web statis adalah web yang berisi profil perusahaan. Di sana hanya ada beberapa halaman saja dan kontennya hampir tidak pernah berubah karena kontennya langsung diletakkan dalam file HTML saja. Ini seperti halnya waktu kita praktek kemarin. Kita disuruh membuat sebuah profil perusahaan yang berisi tentang perusahaan tersebut. Kelebihan dari web statis adalah tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis. Kedua, dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. Ketiga, lebih mudah untuk website development menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kekurangan dari web statis adalah kontennya statis, sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Kedua, terbatas dalam interaksi dengan pengunjung. Ketiga, tidak menggunakan database, sehingga menggunakan pemrograman PHP di server. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringo Sasikirana, NIM D600-2052 dari kelompok 75. Di sini saya akan mempresentasikan tugas adik paham program modul 3 dengan materi penjelasan arsitektur MVC pada region B. Yang pertama adalah mengenal lebih dalam apa itu arsitektur MVC. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari arsitektur MVC. Arsitektur MVC adalah konsep arsitektur dalam membangun aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian besar, di mana setiap bagian memiliki fungsi dan tugas tersendiri. Dari 3 bagian tersebut, antara lain adalah model, view, dan controller. Lalu yang selanjutnya adalah apa saja bagian-bagian MVC dan tugasnya. Yang pertama adalah model. Model ini mempunyai tugas untuk mengatur, menyiapkan, serta memanipulasi data dari database sesuai instruksi controller. Yang kedua adalah view, yang bertugas untuk menyajikan informasi kepada user atau pengguna sesuai instruksi dari controller. Yang ketiga adalah controller. Controller ini mempunyai tugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh model MView, yang mana harus ditampilkan sesuai permintaan user. Pada bagian tabel kanan ini adalah contoh flowchart dari MVC. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja MVC? Yang pertama adalah controller. Controller menerima perintah dari user atau pengguna untuk berinteraksi dengan model database. Yang kedua adalah kemudian mengembalikan hasilnya ke browser dalam bentuk HTML yang dapat ditafsirkan atau dibaca oleh browser agar menjadi format yang bisa dibaca dan ditampilkan oleh user atau pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan bagian-bagian MVC. Pada kolom pertama ini terdapat model yang mempunyai kegunaan seperti berikut. Yang pertama adalah merangkai status aplikasi, dan yang kedua adalah mengekspor aplikasi secara fungsional. Lalu pada kolom kedua terdapat view. Yang penggunaan yang pertama adalah membuat model, yang kedua adalah meminta pembaruan model,
Yang ketiga adalah mengirimkan gerakan kontennya ke ponsel. Pada kolom ketiga terdapat ponsel yang memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaannya menggambarkan aplikasi, yang kedua adalah memiliki tampilan untuk respon, dan yang ketiga adalah satu untuk setiap fungsi. Sekian penjelasan presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggo Sasikirana dari kelompok 75 dan partner saya yang bernama Ridho Pambudi yang dari kelompok 75. Di sini saya akan menjelaskan mengenai homepage atau halaman utama. Pengertian homepage secara langsung adalah homepage adalah suatu halaman awal website yang digunakan untuk menampilkan identitas suatu website atau suatu produk. Di halaman utama ini terdapat tampilan home, about, dan contact us, serta explore us, dan di bawahnya atau pada bagian footer terdapat alamat dan detail dari perusahaan tersebut. Lalu ketika diklik explore us, maka yang akan keluar adalah nama dari PT website tersebut, yaitu PT Reckitt Benckiser. Lalu ada pengertian dari PT ini adalah PT apa. Lalu pada tampilan sebelah kiri ini terdapat sebuah produk, yaitu produk Dettol, produk sabun Dettol. Lalu pada bagian bawah masih sama, terdapat alamat dari perusahaan tersebut yang isinya ada nomor telepon, email, dan alamat. Serta di bawah sendiri pada footer itu terdapat copyright yang kami kerjakan. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan partner saya. Silakan Mas Ridho. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman about dan contact us. Pada halaman about terdapat dua menu, yaitu halaman daftar harga dan daftar produk. Pada halaman daftar produk terdapat 10 gambar, di mana gambar tersebut adalah produk-produk yang dipasarkan oleh PT Reckitt Benckiser beserta keterangannya. Misal pada gambar pertama ada Dettol skincare dengan ukuran 100 gram dan seterusnya. Kemudian di bagian footer juga terdapat identitas dari perusahaan dan juga copyright. Kemudian pada halaman daftar harga, di sini terdapat sebuah tabel di mana tabel tersebut berisi 10 daftar barang beserta harganya. Misal baris pertama yaitu Dettol skincare dengan ukuran 100 gram dengan harga 12.500. Baris kedua Dettol original dengan ukuran 100 gram dengan harga 13.000. Kemudian pada bagian footer di sini juga terdapat identitas dari perusahaan tersebut, yaitu PT Reckitt Benckiser Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang halaman kontak us. Pada halaman kontak us, di sini akan terdapat satu kolom, di mana kolom tersebut adalah kolom kritik dan saran yang berfungsi untuk mengirimkan kritik dan saran kepada perusahaan. Kolom ini bisa diisi, misal nama saya isi Ridho Pambudi, nomor telepon juga bisa. Kemudian email. Di sini kita dapat menuliskan kritik dan saran kita untuk perusahaan. Kita juga dapat menghapusnya dan mengirimnya. Pada bagian ini juga terdapat identitas dari perusahaan tersebut dan juga copyright. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.